Karena kalian belum subscribe, jadi silahkan subscribe terlebih dahulu teman-teman, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Soal yang pertama, jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya sebagai berikut kecuali. Jawaban yang tepat adalah C. Hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya sebagai berikut. Pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, dan seterusnya. Soal nomor 2. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, ada upaya-upaya yang berusaha menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan dasar negara yang lain. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat, terdiri dari Partai Komunis, Partai Buruh, Partai Sosialis. Pemberontakan yang dimaksud adalah, ya kira-kira manakah jawaban yang tepat teman-teman? Jawaban yang tepat adalah D. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Untuk pembahasan silahkan kalian cermati sendiri teman-teman. Soal selanjutnya silahkan kalian perhatikan. Dampak konflik antar etnis yang paling merugikan bagi persatuan dan kesatuan adalah. Ya silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Jawaban yang tepat adalah E. Menimbulkan dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat konflik. Untuk penjelasan silahkan kalian cermati sendiri teman-teman. Oke, next soal selanjutnya. Perhatikan perilaku berikut ini. Ya, perilaku yang sebaiknya dilakukan sebagai bentuk pengamalan pasal 27 ayat 1 adalah. Jawaban yang tepat adalah A. Dalam undang-undang dikatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Perilaku yang sesuai dengan pasal tersebut adalah mentaati peraturan yang berlaku dan mentaati aturan sekolah. Oke, next kita langsung saja ke inti soalnya teman-teman. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila adalah. Ya, jawabannya adalah C. Suatu ideologi dapat dikatakan terbuka apabila nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan masyarakat itu. Dasar pelaksanaan ketatanegaraan yaitu berdasarkan musyawarah dan mufakat. Isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus melalui penjabaran yang mendalam. Oke, next kita langsung ke inti soalnya. Bangga menggunakan produk Indonesia daripada barang impor. Secara ekonomi turut membantu negara untuk mengurangi barang-barang impor serta dapat membuat industri dalam negeri mampu bersaing dengan produk-produk impor. Hal tersebut berkaitan dengan pengamalan sila ke. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Ya, jawabannya adalah sila ketiga. Kata kunci pada soal ini adalah bangga menggunakan produk Indonesia. Dengan mencintai dan menggunakan produk Indonesia akan menjadikan nilai nasionalisme tertanam dalam diri, sehingga dengan begitu akan dapat mempertahankan kemakmuran, meningkatkan semangat kebangsaan, dan mempertahankan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa disebut. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Jawabannya adalah A. Patriotisme adalah sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa, yang ditandai dengan rasa cinta pada tanah air, rela berkorban, dan seterusnya. Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara, yang terdiri atas komponen utama, komponen pendukung, dan komponen cadangan, yang termasuk komponen utama yaitu.
Jawabannya adalah B. Komponen utama adalah tentara Indonesia. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Oke, next. Sistem pertahanan negara Republik Indonesia adalah sistem pertahanan yang bersifat. Kira-kira manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Jawaban yang tepat adalah B. Pada pasal 30 ayat 2, hasil amandemen kedua menyebut bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam hal penggunaan lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan bendera negara, gambar presiden atau wakil presiden. Penggunaannya adalah Jawabannya adalah A. Lambang negara diletakkan di sebelah kiri lebih tinggi daripada bendera negara dan gambar presiden dan wakil presiden. Jadi jawaban yang tepat adalah A.